kelas 6. Ya, hari ini kita masuk ke materi IPA. Kemarin kita udah belajar tentang penyesuaian diri dari tumbuhan, ya. Bisa kalian lihat dan cek kembali catatannya untuk mengingat kembali tentang cara penyesuaian diri terhadap lingkungan oleh tumbuhan, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang penyesuaian diri yang dilakukan oleh beberapa hewan. Jadi silakan buka buku kalian halaman 44, ya. Buka buku kalian halaman 44. Kita belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan, ya. Oke. Ada beberapa hewan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kalian lihat di buku kalian halaman 44 itu, kita akan mempelajari ada 5 hewan, ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti yang kalian ketahui juga, penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut juga dengan adaptasi, ya. Oke, kita masuk hewan yang pertama, yaitu hewan kelelawar. Oke, itu untuk ciri kelelawar adalah dia mempunyai kemampuan ekolokasi atau mampu mendeteksi keadaan lingkungan dengan menggunakan gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi ultrasonik atau yang di atas dari 20.000 Hz, ya. Oke, yang kedua yaitu burung hantu. Oke, untuk burung hantu, adaptasinya dia mempunyai penglihatan yang tajam, kemudian kepalanya bisa memutar sehingga mudah dia untuk mendeteksi mangsanya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai bulu yang dapat meredam suara ketika terbang. Jadi ketika dia ingin memangsa, gerakannya tidak terdengar oleh mangsanya, ya, karena dia mempunyai bulu-bulu yang bisa meredam suara saat dia terbang ataupun saat dia mendekati mangsanya, ya. Oke, yang berikutnya adalah tokek atau cecak. Oke, untuk cecak, ya, ataupun tokek, adaptasinya adalah yang pertama, pada bagian kaki terdapat perekat sehingga dia tidak bisa jatuh ketika dia berada di dinding, ya. Yang kedua, mempunyai kemampuan autotomi, yang artinya dia bisa memutuskan ekornya. Makanya kamu bisa lihat cecak itu bisa terbagi jadi 2 bagian, itu karena ada kemampuan autotominya. Oke, lanjut kita ke unta. Oke, untuk unta dia mempunyai 5 adaptasinya, yaitu yang pertama mempunyai punuk untuk cadang makanan, ya. Kemudian tapak kaki yang lebar sehingga dia tidak mudah jatuh saat dia berjalan di pasir. Kemudian yang ketiga adalah bulu mata yang lebar, itu untuk melindungi mata dari pasir. Kemudian rambut yang sangat tebal untuk menjaga tubuhnya pada siang hari ataupun malam hari. Kemudian perut yang mampu menampung 57 liter air untuk persediaan tubuhnya. Makanya unta bisa kalian lihat bisa bertahan hidup lama
saat berada di dalam perjalanan di gurun pasir, karena inilah adaptasinya, ya. Oke, kita lanjut untuk hewan yang kelima, yaitu penguin. Oke, untuk penguin ada 4 adaptasinya. Yang pertama adalah bulu warnanya hitam untuk lebih banyak menyerap panas matahari. Kalian tahu kan, penguin itu hidupnya di tempat yang dingin. Jadi kenapa lebih dominan adalah warna hitam, itu untuk membantu dia lebih banyak menyerap panas dari matahari. Yang kedua, sayapnya berbentuk sirip, itu gunanya adalah untuk membantu atau memudahkan dia berenang saat mencari makan di dalam air. Kemudian terdapat lapisan minyak pada bagian tubuhnya hingga tidak basah di dalam air. Kemudian yang terakhir adalah memiliki selaput pada bagian kakinya hingga dia mudah untuk berenang dan bergerak di dalam air. Nah, itulah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Semua hewan pasti akan berubah mengikuti kondisi dari lingkungannya untuk dia bisa bertahan hidup. Itulah arti dari adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, untuk beberapa juga tambahan ya. Misalnya juga contoh lainnya adalah bebek ya. Bebek mempunyai selaput pada bagian kakinya dan paruh yang agak lebar. Itu fungsinya, kalau untuk paruh itu fungsinya untuk dia mencari makan di tempat yang berlumpur, sedangkan untuk selaputnya itu memudahkan dia untuk berenang atau bergerak saat dia berada di air. Selain itu juga ada hewan yang namanya bunglon ya. Bunglon menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi yang namanya berkamuflase atau merubah warna ya, merubah warnanya menyesuaikan dengan lingkungannya ya. Itu adalah kemampuan dari bunglon hingga terkenal dengan sebutan kamuflase ya, merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan. Kemudian ada juga kupu-kupu ya. Kupu-kupu melakukan adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu bentuknya adalah disebut dengan mimikri atau membuat dirinya menyerupai bentuk yang lain biar untuk memudahkan dirinya tetap hidup di lingkungan ataupun tidak termakan oleh predator. Nah, itu beberapa penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan ya. Oke, itulah beberapa hewan yang kita bahas pada hari ini untuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Latihan kamu di rumah ya. Silakan kerjakan latihan halaman 48, nomor 4 dan nomor 5. Ibu ulang. Latihannya halaman 48, nomor 4 dan nomor 5. Dikerjakan di buku latihan dan catatannya mohon dituliskan ya, untuk lebih lengkap. Kalau mau digambar silakan biar kamu lebih mengerti mana bagian punuk, mana yang bulu mata dan lainnya ya. Silakan kalian tuliskan untuk lebih jelas dan lebih memahami. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.